الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhlak, adab, etika Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pada saat berdebat. Sebelum menjelaskan tentang akhlak beliau dalam berdebat, hendaknya kita mengingat kembali bahwa ilmu agama kita cari bukanlah untuk diperdebatkan. Kita mencari ilmu agama bukan untuk dipamerkan kepada orang lain agar kita dikatakan sebagai orang yang alim. Tidak demikian. Demikian juga Al-Imam Asy-Syafi'i pada saat beliau melakukan perdebatan semata-mata karena ihqaqul haqqi, menunjukkan bahwa perkara yang benar adalah benar, wa ibtalul batil, dan menunjukkan bahwa sesuatu yang batal itu juga merupakan kebatalan. Tidak mencampur adukan antara yang batal dengan yang hak. Sebagaimana tercermin ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berdebat dengan Hafiz Al-Fard. Hafiz Al-Fard ini adalah tokoh Mu'tazilah yang dijuluki oleh kaum Mu'tazilah sebagai Al-Fard, yakni orang yang tidak ada duanya, yang tidak ada tandingannya. Tapi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i disebut sebagai Al-Munfarid, orang yang menyendiri, orang yang keluar dari ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i menjuluki dia sebagai Al-Munfarid? Agar orang lain tahu bahwa dia ini, Hafiz ini adalah orang yang tidak boleh diikuti pendapatnya karena dia adalah orang Mu'tazilah. Mari kita simak penuturan Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Beliau menyebutkan, haddatsana Al-Hasan bin Tsabitin, haddatsana Zakaria As-Saji, haddatsana Muhammad bin Ismail. Qal sami'tu Al-Hasan bin Ali Al-Karabisi yaqul sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul. Nah, ini ungkapannya Al-Imam Asy-Syafi'i yang mencerminkan adab, yang mencerminkan etika pada saat beliau berdebat. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, ma nawartu ahadan qattu illa ahbabtu ay yuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana wa yakuna alaihi ri'ayatum minallahi wa hifdzun. Yang artinya kurang lebih, sesekali tidaklah aku berdebat dengan seseorang kecuali dengan hati yang tulus. Nah, ini adalah etika yang muncul dari hati Al-Imam Asy-Syafi'i. Kecuali dengan hati yang tulus, aku menginginkan ia, lawan debatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, mendapatkan taufik, mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala, dibimbing olehnya untuk mengucapkan kebenaran, mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wa ma nazartu ahadan illa walam ubali bayyanallahu al-haqqa ala lisani au lisanihi. Dan aku tidaklah berdebat kecuali aku tidak peduli apakah Allah Ta'ala menampakkan kebenaran dari lisanku, dari lisannya Al-Imam Asy-Syafi'i, atau dari lisan lawan debatnya. Ini artinya apa? Al-Imam Asy-Syafi'i tidak suka, tidak mencintai apabila orang lain menetapi kesalahan, apabila orang lain itu salah. Al-Imam Asy-Syafi'i menghendaki bahkan lawan debatnya sekalipun itu menetapi kebenaran. Artinya apa? Kita sebagai penganut madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i ini hendaknya kita meniru bahwa kita apabila melihat orang lain dalam keadaan salah, hendaknya kita
mencintai agar dia menetapi kebenaran, agar dia kembali pada kebenaran. Nah, inilah akhlak daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Semata-mata untuk menunjukkan benar itu benar, salah itu adalah salah. Bukan agar dikatakan beliau adalah orang yang hebat, beliau adalah orang yang alim, mampu mengalahkan lawan-lawannya. Tidak demikian. Walaupun dalam satu riwayat dikatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pada saat berdebat, beliau itu laksana serigala yang akan memangsa. Nah, ini betapa menunjukkan Imam Asy-Syafi'i itu hujahnya sangat kuat. Tapi sekali lagi Al-Imam Asy-Syafi'i menghendaki bahkan pada lawan debatnya sekalipun beliau ingin lawannya itu benar. Bukan berarti Al-Imam Asy-Syafi'i ragu terhadap kebenaran yang beliau yakini. Dalam satu makalah ulama disebutkan min alamatil ikhlasi ayyafrahal mar'u bi zuhuril haqqi sawa'un zaharal haqqu ala yadihi aw yadi ghairihi. Di antara tanda keikhlasan seseorang ketika menyampaikan ilmu, ketika bahkan berdebat, dia mencintai, dia senang apabila kebenaran itu nampak. Apakah nampaknya dari dirinya atau dari orang lain? Nah, inilah. Jadi siapapun dia yang menyampaikan kebenaran hendaknya kita cintai. Siapapun yang dalam keadaan tidak menetapi kebenaran hendaknya kita mencintai dia agar kembali pada kebenaran. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah benar, untuk menunjukkan itu saja, tidak. Tapi agar kebenaran itu tampak sebagai kebenaran, kebatilan itu tampak sebagai kebatilan. Karena orang yang tahu kebenaran itu demikian tapi tidak ditampakkan, maka orang yang tidak menetapi kebenaran akan menyangka bahwa dia menetapi kebenaran. Inilah akhlak Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kita sebagai penganut madhabnya hendaknya meniru. Kita mengaji kepada ulama, kita mengaji kepada para kiai, ini semata-mata karena kita ingin meniti jalan kebenaran, bukan untuk berbangga-bangga terhadap ilmu yang kita miliki, akan tetapi kita mencintai agar diri kita menetapi kebenaran dan orang lain yang kita ajak juga menetapi kebenaran. Demikian tentang adab, tentang etika Al-Imam Asy-Syafi'i pada saat berdebat. Wallahu a'lamu wa ahkam.